Perkenalkan, nama saya Poluk Bintang Natalis Perpaham dari SMA Negeri 1 Panaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan pengajar praktek yaitu Ibu Jun Marito Ambarito bersama fasilitator Ibu Rumondang Siombing. Dan saat ini saya akan memberikan tugas yaitu koneksi antar materi dari modul 14 tentang budaya positif. Guru yang baik memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia sekaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol membuat keyakinan sekolah atau kelas, penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Pendekatan disiplin positif menitikberatkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jan Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Poin pertama dan poin kedua ini merupakan motivasi dari eksternal dari setiap manusia. Sedangkan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan poin yang ketiga ini merupakan motivasi dari internal setiap manusia. Posisi kontrol yang dimiliki seorang guru adalah yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Di antara kelima posisi kontrol seorang guru, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai guru yang berperan sebagai manajer. Pada posisi ini, guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya, setelah kita memahami tentang posisi kontrol seorang guru, maka diperlukan keyakinan sekolah atau kelas, di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta dilakukan di kelas ataupun sekolah. Pemahaman saya mengenai segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, di mana guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menyatakan keyakinan. Sehingga dari ketiga tahapan ini akan mencapai sebuah tujuan, yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hubungan budaya positif dengan modul 11 filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 12 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 13 visi guru penggerak. Hubungannya antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah kita masing-masing, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, bersifat menuntun sesuai dengan kodrat alam dan zamannya.
hubungan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, di mana budaya positif dapat tercapai jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Budaya positif dapat tercapai jika semua warga sekolah berkolaborasi untuk membuat suatu kesepakatan sekolah. Hubungan budaya positif dengan visi guru penggerak. Sesuatu perubahan yang diinginkan menurut visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif sehingga menjadikan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sebagai refleksi, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya jawab sesuai dengan soal berikut ini. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan yaitu tentang penghargaan. Sebelum belajar modul 14 ini, saya kira dengan memberikan rewards atau penghargaan dapat memotivasi siswa untuk lebih giat belajar. Namun kenyataannya, penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Penghargaan juga dapat merusak hubungan. Perubahan yang saya alami adalah saya menyadari posisi kontrol yang bisa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Terkadang memberi rasa bersalah, maka saat ini saya memposisikan diri sebagai manajer dengan cara menangani masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang saya alami dalam penerapan konsep modul budaya positif ini yaitu pada saat saya menangani siswa yang bolos di kantin saat jam pelajaran fisika dengan alasan lapar karena tidak sempat sarapan pagi di rumah. Maka saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, dengan menanyakan atau membuat pernyataan kepada siswa, kita semua pernah melakukan kesalahan. Langkah berikutnya memvalidasi tindakan dan menemukan karena terlambat bangun baru dia buru-buru ke sekolah dan tidak sempat sarapan pagi. Serta langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jika kamu terus-menerus mengulanginya akan berdampak pada kesehatan. Dan menanyakan kesepakatan kelas, yaitu murid sudah berada di kelas saat guru hendak mengajar di kelas. Perasaan saya sangat tersentuh dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang baik yang sudah mulai muncul, motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah memposisikan guru sebagai manajer. Hal yang baik yang sudah mulai muncul, motivasi
Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, maka saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah pada murid. Perasaan saya menjadi sangat bahagia, tenang, dan saya sangat menyadari bahwa pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Sebelumnya sudah saya lakukan, tetapi pada waktu itu saya belum menyadari hal yang saya lakukan itu restitusi. Dalam pelaksanaan restitusinya tidak secara utuh atau bertahan, kadang hanya menstabilkan dan kemudian saat saya menghadapi permasalahan murid, saya akan menggunakan restitusi, dan tahap yang saya lakukan adalah sesuai langkah-langkah restitusi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dan apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Sebagai contoh kalimatnya adalah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, akan tetapi di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Demikian tugas koneksi antar materi tentang budaya positif pada modul 1.4 ini saya berbuat. Kiranya berguna bagi kita semua. Jika ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Salam guru penggerak dari saya, Poluk Bintang Natalis Pakpahan. Sekian dan terima kasih. Horas.